berasal dari makanan dan minuman. Ini makanya Imam Ibnu Qayyim mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan ke safar. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesak, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sampai mendidih, saring minum setiap mau tidur 1. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwata Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga aktivitas yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa hambatan. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depan. Alhamdulillah, Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwata Islam, azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nanti yang ada dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan atau keluhan penyakit dan kesehatan di line telepon 021 823 6543, atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Baik, kita ke Sensei. Sensei, di kesempatan ini pembahasan berkaitan dengan mencegah dan mengatasi vertigo atau pusing berputar ya. Racikan jahe, kangkung, dan madu. Bahan-bahannya diantaranya 10 gram jahe, 250 gram kangkung, 1 sendok makan madu, air secukupnya. Nah, berkaitan dengan vertigo atau pusing berputar ini, Sensei, ini apa yang harus diwaspadai dan gejala klasik itu seperti apa? Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dan pemerhati Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, migran, kepala berputar-putar secara khusus atau secara umum sakit kepala. As-sudah, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah sakit pada bagian kepala atau keseluruhan. Bagian atau keseluruhan. Sakit ini apabila menetap pada satu sisi saja dari kepala, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dinamakan dengan asaqiqah, dan apabila merata pada seluruhnya dinamakan baidah.
dan atau terkadang disebut dengan khauzah, meminjam istilah dari kalimat baidah asilah, yakni pelindung kepala yang menutupi keseluruhan kepala. Terkadang sakit ini terasa di bagian depan atau bisa juga di bagian belakang. Sakit kepala banyak sekali macamnya dan banyak penyebabnya. Di antara aneka ragam penyebab, nanti kita akan sebutkan beberapa sisi. Dan substansi sakit kepala adalah memanasnya kepala karena uap yang berputar-putar, kata beliau, di dalamnya, sehingga mencari celah untuk keluar namun tidak menemukan. Akibatnya kepala itu terasa pusing, berputar-putar, sebagaimana kesadaran juga dapat menjadi hilang olehnya. Dan setiap sesuatu yang lembab apabila dipanasi maka mencari tempat yang lebih luas dari tempat yang ia berada padanya. Maka apabila uap tersebut meliputi seluruh kepala, kemudian berputar-putar di dalamnya dan tidak mungkin hilang, maka ini disebut dengan as-sadr, yakni sakit kepala yang berputar-putar atau pusing. Adapun penyebabnya ada beberapa hal, sakit kepala secara umum maupun secara khusus pusing. Yang pertama, dominan salah satu 4 unsur. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ini bisa jadi unsur har, bisa jadi unsur hararah, bisa jadi unsur burudah, bisa jadi unsur yubusah, bisa jadi unsur rutubah. Artinya bisa juga dikarenakan panas, bisa dikarenakan dingin, bisa dikarenakan lembab, bisa dikarenakan kering. Kalau sekarang masih pelepasan musim kering, maka bisa juga kalau sekarang yubusah, kering. Yang kedua, adanya luka di dalam maidah, perut besar, sehingga kepalanya sakit. Maka seringkali dikatakan ada orang yang sakit kepala karena lambung. Karena perut. Makanya sakit kepala itu bisa lapar juga sakit. Benar. Pusing kan? Kekenyangan juga pusing. Karena pembengkakan akibat luka tersebut, yakni luka di dalam perut besar atau maidah atau lambung secara umum, hal ini disebabkan saraf yang saling berhubungan menurun dari kepala hingga lambung. Atau yang ketiga, adanya angin yang menggumpal di dalam perut besar atau maidah, lalu naik ke kepala hingga membuat pusing, masih berkaitan dengan perut. Atau yang keempat, bisa jadi adanya pembengkakan pada urat-urat maidah atau perut besar, sehingga membuat kepala sakit karena keduanya saling berhubungan. Atau yang kelima, kata Imam, penuhnya perut dikarenakan adanya makanan-makanan, sehingga sebagian makanan itu turun, namun sebagian lagi menetap di sana dalam keadaan belum bisa dicerna karena numpuk, sehingga membebani kepala dan membuat kepala pusing. Yang keenam, bisa jadi dikarenakan hubungan seksual karena tubuh menjadi lemah akibatnya, sehingga pada panas udara atau hawa sampai ke kepala secara lebih banyak dari kadar normalnya. Ini biasanya bisa juga terjadi pada orang yang kelebihan di dalam berhubungan. Itu juga. Kemudian yang ketujuh, muntah dan diare. Hal ini disebabkan dominasi kekeringan atau naiknya uap-uap dari perut menuju ke kepala. Jadi pembahasan di sini adalah baik kepala keseluruhan, kepala bagian, bukan kepala bagian, kepala sebagian gitu ya, atau kepala pusing berputar. Ini secara umum ya, keseluruhan. Atau yang kedelapan, suhu yang sangat panas dan panasnya udara. Kayak sekarang kan panas banget, panas kering. Atau yang kesembilan, cuaca yang sangat dingin dan uap-uap di dalamnya, kepala yang menggumpal tanpa dapat hilang. Cuaca dingin juga bisa menyebabkan. Atau begadang dan tidak tidur, itu juga bisa menyebabkan pusing atau sakit kepala. Atau yang ke-11, tekanan pada kepala dan beban yang berat yang ditanggungnya. Ada beban, ya, mikir terus. Nanti kadang-kadang ada orang, siapa orang yang tidak ada beban tanggungan? Kadang-kadang, ya sudah, kalau memang beban itu asik dilakukan, ya lakukan saja. Tapi pusing, ya kalau pusing taruh aja bebannya. Atau yang ke-12, banyak bicara, akibatnya kekuatan otak itu melemah, pasokan oksigen berkurang. Ini biasanya terjadi ketika orang-orang ngajar dalam keadaan saum, ya kan? Puasa ngajar dari pagi sampai sore. Kalau dia nggak tahu ininya, ya pusing habis itu kan. Pas mau buka pusing dia. Akhirnya sebelum buka duluan. Ya. Saya sekarang udah nggak terlalu ngajar Ramadan, dan sekarang nggak. Kalau dulu saya Ramadan aja ngajar bisa dari kadang jam 8 sampai jam 5 sore sampai buka. Itu. Bagi yang tidak tahu, maka bisa menyebabkan pusing. Atau yang ke-13, terlalu banyak gerak dan olahraga.
Banyak gerak atau banyak olahraga juga bisa menyebabkan pusing, sakit kepala. Itu yang ke-14, suasana kejiwaan seperti sedih, membuat pusing. Makanya saya pusing memikirkan, ya kan, atau was-was, khawatir, cemas, ya, dan adanya pikiran-pikiran yang buruk. Kemudian yang ke-15, sangat lapar. Ya, bukan lapar, sangat lapar. Karena uap-uap tidak menemukan objeknya atau materi, akibatnya ia menjadi banyak dan naik ke kepala hingga membuat sakit. Jadi hawa panas dari kolbu tidak menemukan makanan minuman yang berhenti untuk dia cerna, akhirnya naik ke kepala. Yang ke-16, adanya pembengkakan pada selaput otak atau dimak. Orang yang mengalaminya merasa seakan-akan kepalanya dipukul dengan palu. Ada tuh orang tua juga banyak yang begitu, kayaknya kepalanya kayak dipukul dengan palu. Atau yang ke-17, dikarenakan demam, oleh karenanya panas yang menyala-nyala di dalamnya sehingga menimbulkan rasa sakit kepadanya. Allah alam. Selanjutnya beliau Al-Imam menyebutkan, Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya dan Imam Abu Dawud dalam sunnahnya meriwayatkan bahwa sesungguhnya tidak seorang pun yang mengeluh sakit kepala pada Rasulullah SAW, melainkan beliau bersabda kepadanya, berbekamlah. Dan tidak mengadukan sakit kedua kakinya kecuali beliau bersabda kepadanya, gunakanlah daun inai atau daun pacar. Sebab, adapun sebab kepala pusing atau sakit kepala, pusing 7 keliling, sakit kepala bagian-bagiannya, kanan kah, kiri kah, separuh, kayak migrain itu, vertigo, pusing 7 keliling, nama asingnya, bukanlah merupakan suatu penyakit, melainkan salah satu gejala atau tanda dari beberapa penyakit tertentu, seperti yang saya sebutkan tadi, 17 poin. Kepala pusing terkadang terasa hanya sebentar, tapi ada kalanya terasa agak lama. Sebabnya ialah sesuatu jenis penyakit yang sedang menyerang tubuh seseorang. Hampir tiap-tiap penyakit yang keras disertai dengan gejala pusing atau sakit kepala dan makanan yang tidak tercerna sebagaimana saya sebutkan tadi, atau bekerja terlalu berat, kepenatan mata, orang nonton HP terus seharian penuh, ini bisa. Atau banyak gas busuk di dalam lambung juga menimbulkan sakit kepala atau pusing. Beberapa gejala yang muncul diantaranya dikarenakan kepala sakit atau pusing biasanya hanya merupakan salah satu gejala dari beberapa gejala-gejala yang lainnya. Maka perlu diperhatikan gejala lainnya agar dapat diketahui pokok yang sebenarnya untuk perawatan dan pengobatan. Ya. Kemudian panjang lebar pengobatan klasik itu menjelaskan, tapi solusi sebelumnya kita racik dulu ya. Oke. Ya. Ini kita rebus airnya dulu ya. Ya. Bagi yang mau di blender boleh. Tapi saya di sini merebus. Ini airnya semua? Segitu aja cukup. Segini aja. Ya. Oke, sedikit aja berarti ya. Bagi yang enak di blender. Bagi yang enggak. Ini jahenya. Iya, sebenarnya kalau airnya itu tadi mau disemuakan, nah itu berarti satu ikat ini, karena ini gitu. enggak separuhnya, cuman sedikit saja. Gitu ya. Ini udah dicuci loh ya. Sudah. Jadi, ini kok apa rangga-rangga apa nih? Iya, tapi ini sudah dicuci. Ya. Itu sama ininya ya? Iya, sama akarnya. Iya. Kalau mau ditumis, nggak usah pakai akar. Oh gitu. Oke. Tapi kalau mau buat obat, sama akar. Sama akar. Itu biar ada bedanya kan? Iya. Nanti dikira kita mau numis. Ya. Oke. Cukup. Ya. Belum dijahit. Saya pakai jahe gajah ya. Kalau di rumah ada jahe imprit, boleh pakai imprit. Ini juga sebenarnya ada jahe merah. Kalau orang susah jahe merah, makanya saya pakai jahe gajah. Biar orang itu, saya nggak punya jahe merah. Oh, nggak apa-apa nih, kita kasih jahe gajah 1 kelecok. Oke, ini kita rebus dulu, tambahin airnya dikit. Tambah airnya sedikit lagi ya. Biar kerendam. Oke. Terus. Hop, cukup. Sip. Oke. Kita rebus dulu, tutup. Kita rebus sambil penjelasan. Ya. Siap. Ya. Secara klasik, nyeri kepala terbagi dalam tabiat stenia, yakni kuat ya. Dan ada astenia, yakni lemah.
Umumnya yang disebabkan oleh penyebab penyakit luar, ini angin, entah itu panas, dingin, kering, dan lembab, seperti yang tadi saya sampaikan, itu disebabkan karena cuaca. Bisa cuaca panas, bisa cuaca dingin, bisa cuaca kering, bisa cuaca lembab. Ya, tetapi pada saat berlebih. Pada saat berlebih. Kalau kering pun kering berlebih, lembab berlebih, panas berlebih, dingin berlebih gitu. Atau adanya bekuan darah ataupun timbunan balgam atau dahak. Jadi bisa dikarenakan angin, bisa dikarenakan darah, bisa dikarenakan dahak. Secara klasik demikian. Dan panas tubuh itu berkobar naik ke atas. Bisa jadi adanya benjolan, ada cacingan yang merupakan pola penyakit atau tabiat stenia atau berlebih, atau bisa juga disebabkan karena kekurangan energi vital, lemah letih lesu, kurang darah, kurang makanan, kurang cairan, kurang rutubah, kurang esensi, dan tidak dapat melihara sehingga tubuh itu tidak terpelihara atau tidak segar, dan sehingga kepalanya itu menjadi pusing. Beberapa kepala pusing juga banyak hal ya. Udah bener deh. Biarin aja. Nanti biar kangkungnya agak matang. Nanti kalau kangkungnya agak matang baru kita tuang. Ya, kita jelasin sedikit demi sedikit. Dan dari sisi klasik, secara umum dinyatakan demikian. Dan sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ingin bahas juga dari sisi bahan materinya. Bahan materi. Jahe, kangkung, madu. Berarti jahe dulu ya. Jahe. Dari sisi jahe dulu. Sering saya udah bahas ya. Kita bahas berkali-kali jahe. Dibahas. Konon kabarnya para ahli mengatakan tumbuhnya asalnya dari Asia Tenggara, dan di Yunani tercatat tentang pemanfaatan jahe semenjak tahun 1 Masehi. Berarti tuanya sama dengan tua tahun Masehi. Kalau sekarang berarti udah 2025 ya. Sekarang 2025. Dan pada abad pertengahan, yaitu abad 14, di Eropa telah memanfaatkan jahe sebagai bumbu masak ataupun jamu. Rupanya Eropa itu doyan jamu dari dulu berarti. Dan ini pada abad 14. Ya, dan pada abad ini pula harga setengah kilo jahe sama dengan harga seekor kambing. Kalau abad 14 itu kalau di Indonesia berarti tahun 1300-an. Berarti akhir masa pemerintahan Majapahit. Ya. Karena demikian berperan berharganya rempah-rempah Eropa, makanya mencari kemana-mana. Masyarakat pada waktu itu memanfaatkan rempah dan rempah untuk menambah cita rasa masakan. Karena kadang-kadang orang itu masakan itu yang enak kan dicari kemana-mana. Betul. Ya, makanya orang ada yang mancing hiu, padahal mancing hiu itu jauh loh. Kalau di sini itu, di Indonesia itu sampai hampir sampai ke Pulau Keris, Mas, ke Cilacap ke selatan itu. Bahkan cuacanya sangat dingin banget. Dingin banget karena saking jauhnya dalamnya. Jadi itu dicari. Ya, padahal untuk makanan. Biasanya untuk makanan itu orang mencari kayak tuna, itu kan. Kiranya simpel kalau udah ada di meja. Kalau masih dicari itu ribet kayak minyak ikan dan sebagainya kan. Itu susah sekali mencarinya. Tapi kayak burung walet gitu ya. Dan jahe itu memanfaatkannya berdasarkan kebutuhan. Ya. Kita butuh apa? Bisa digunakan sebagai masakan, bisa digunakan sebagai jamu. Adapun untuk masakan bisa menghilangkan bau daging, daging domba. Makanya kadang-kadang masak daging domba seringnya dikasih jahe biar baunya hilang. Bau ikan, ya. Kemudian tujuannya selain menghilangkan bau itu di dalam masakan untuk meningkatkan peredaran darah, meningkatkan aliran peredaran darah, memperlancar. Kemudian menghilangkan racun makanan, kemudian membantu sistem pencernaan agar lebih mudah dicerna karena sifatnya yang panas. Kemudian jenis jahe itu ada yang tua, muda, kemudian ada yang bubuk. Kalau ini yang nggak tua nggak muda lah, sedang. Ya, pengguna jahe ini biasanya yang tua jahe segar beda dengan jahe bubuk. Ya, kalau ini kan jahe segar ya. Kalau jahe segar itu sifatnya lebih hangat, sementara jahe bubuk itu sifatnya lebih panas. Di mana jahe segar itu
pedas tapi lebih hangat, soft lebih. Khasiatnya menghangatkan badan, membantu menstimulasi sirkulasi darah, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan keluarnya keringat, membantu menurunkan temperatur pada saat demam dan meredakan mual, muntah, kena angin sama pusing. Ya, udah cukup. Sudah bisa kita angkat ya. Oke. Matikan dulu. Kita matikan. Iya. Ambil airnya. Airnya doang. Ya, airnya saja. Oh, gitu. Siap. Ada saringan ya? Ada. Oke. Ambilnya panas? Enggak ya? Sip. Kayak kuning keemasan. Iya, kuning agak kehijauan ya. Ada hijau-hijaunya. Kuning keemasan hijauan. Boleh dimakan atau kangkungnya boleh dimakan, tapi dimakan lagi sedikit. Ya. Tambah daging kambing. Jahit itu daging kambing sama bumbu. Gitu ya. Karena biasanya orang dulu kalau menggunakan kangkung untuk sakit kepala biasanya sama akarnya. Sama akarnya. Ya. Tapi kalau untuk menghilangkan mual nggak perlu pakai akar. Menghilangkan mual nggak perlu pakai akar. Jahe itu secara umum tadi menghangatkan badan, membantu menstimulasi sirkulasi darah, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan keluarnya keringat, membantu menurunkan temperatur pada saat demam. Itu tadi yang saya sebutkan 17 poin. Ternyata jahe cukup mampu, entah itu dikarenakan darah atau dikarenakan perut atau dikarenakan demam, ya. Kemudian juga membantu mencerna makanan, kan karena makanan tadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim salah satunya dikarenakan perut, melembutkan perut dengan ideal. Berarti mengatasi gangguan sakit kepala karena perut. Nah, ini memperbaiki perut, membantu sistem cerna, melembutkan perut dengan ideal, mengobati penyumbatan yang menyerang liver. Karena tabiat dingin lembab yang menyerang. Kemudian mengobati gelapnya mata yang diakibatkan oleh kelembapan, menguraikan angin pada usus dan lambung, mengeluarkan angin berarti, mengeluarkan angin. Mengobat, ya bisa ke bawah, bisa keluar, bisa ke atas kan, ya. Mengobati penyakit liver dan lambung karena sindrom dingin, karena tabiat penyakit dingin. Mengobati demam yang menggigil akibat angin. Dan melegakan bagian-bagian tubuh eksterior atau luar, memperkuat energi pertahanan tubuh bagian luar. Kalau bahasa Imam Suyuti-nya namanya balgham rutubah namanya. Kalau bahasa kitanya namanya energi pertahanan luar. Kalau bahasa saya itu weiqi. Itu beda-beda. Jadi saya sebagai Shinsei bahasanya weiqi. Sebagai Chung-i, saya sebagai orang Jawa pertahanan luar. Atau kalau saya sebagai pelajar yang mempelajari buku-bukunya Imam Suyuti, Ibnul Qayyim, namanya balgham rutubah. Dan mengusir dingin, gitu ya. Kemudian meluruhkan dahak, membuyarkan, menggerakkan energi vital dan darah, dan menawarkan racun dari bahan obat lain. Jadi makanya tadi ada yang bilang, loh saya nanti kalau minum jahe pusing tapi asam urat, jangan-jangan nanti kena. Enggak, ini menawarkan racunnya herbal lain, maksudnya ada efek samping dari herbal lain. Kalau dia efeknya bisa menyerikan sendi, ini jahe menawarkan, gitu ya. Kemudian dia bagus buat paru, buat limpa, buat lambung, merangsang keluarnya keringat, membebaskan gangguan perut, menambah hangat, menghentikan mual, menambah hangat paru-paru, menghentikan batuk, menawarkan racun tanaman, menghilangkan sakit kepala. Nah, ini yang jahe segar. Kemudian kangkung. Ya, kayaknya sejauh ini kita lama nggak bahas kangkung. Betul. Ya, belum pernah bahas kangkung. Kangkung merupakan tanaman hebat tahunan yang menjalar, batangnya bulat, beruras, berlubang gundul. Ini kangkung itu di Jawa sangat terkenal sekali. Ya. Kangkung sangat terkenal di berbagai wilayah Asia Tenggara, dan sayuran ini berasal dari India. India. Aduh, gimana nih ya? Para ahli ayo diteliti. Benarkah kangkung berasal dari India? Oh, di sini udah lama ya. Betul. Udah dipakai, udah mengakar, udah sampai ya, bahkan di naskah-naskah kuno, lontar-lontar itu kangkung ada. Lontar-lontar abad 14-16 itu kangkung itu sudah ada. Bahkan ada istilah kita
kalau ketika disuruh mencari jati diri, ya kalau orang-orang Jawa bilang mencari jati diri disuruh mencari galihnya kangkung. Udah dari lontar, dari bahasa-bahasa lama udah ada. Kok tiba-tiba dari India? Terus gimana nih? Dan sayuran ini berasal dari India katanya. Iya. Kangkung ada 2 jenis ya, ini kangkung darat dan kangkung air. Kangkung darat dipanen dengan cara mencabut seluruh tanaman seperti ini nih. Iya. Ya. Kangkung darat. Akar-akarnya. Sedangkan kangkung air dipanen dengan memotong batangnya. Zaman dulu ya, Gitu ya. saya kecil itu kangkung sawah tuh. Biasanya kita nyambutnya kangkung-kangkung itu yang kadang-kadang para petani tidak nanam juga tumbuh dia. Iya. Kangkung. Ya, pas saya masih belajar dulu, itu saya sering kalau nggak ada lauk, itu di Padepokan nggak ada lauk, ya udah ke sawah mana kemudian nyambut kangkung, kemudian direbus, tinggal cari cabai, di rumah ada garam, selesai. Mantap. Ya kan. Tapi kalau ini beli, ya nggak boleh nyuri itu. Tapi kalau kangkung di sawah bebas, karena memang ya itu nanti juga dibuang karena mau ditanam padi. Ya, maunya menanam padi bukan nanam kangkung. Sekarang baru nanam kangkung. Sementara kangkung air itu dipanen dengan memotong batangnya. Bahkan di sungai banyak, di sungai banyak. Kalau sekarang di Bekasi banyak kan enceng gondok. Yeah. Tapi saya sempat lihat dulu di kali Rawalumbu itu masih banyak kangkung. Dan tabiat kangkung ini manis, mendinginkan dan menenteramkan. Loh, kalimat tentramnya ini. Jadi ketika orang sakit kepala karena sedih, khawatir, cemas, nah kangkung ini dinginnya itu menyejukkan, mendinginkan, menenteramkan, dan manisnya memperlancar peredaran darah dan menguatkan tubuh. Dan akarnya bersifat netral, tawar, tonik. Dan dia bagus untuk usus dan lambung, menghilangkan racun, anti radang, peluru kemih, penghenti pendarahan, dan menenangkan, menyejukkan, sedatif, obat tidur. Banyak kandungan yang para peneliti mengamini pengalaman yang ada. Banyak kandungan yang terdapat pada kangkung, ada mineral, kalsium, vitamin C, karoten, sitosterol, ada protein, ada zat besi yang memiliki peran penting dalam penyusunan sel darah merah, mengatasi lemah, letih, lesu, sering pusing, rambut rontok, pandangan berkurang tajam, serta anemia, kurang darah. Juga memiliki vitamin A yang kadarnya lebih dari bayam, kangkung nih. Dan kangkung memiliki vitamin B kompleks dan omega 3-nya yang menenangkan dan mengatasi depresi. Oh, ini penelitian loh ya. Iya. Jangan dianggap orang klasik saja yang ngomong. Secara klinis peningkatan kadar B kompleks ini dan omega 3 dapat meningkatkan produksi serotin dalam otak, dan peningkatan kadar hormon serotin ini akan menciptakan suasana yang nyaman, tentram, dan tenang, bahkan mudah terlelap. Tidur. Dan kandungan seng dan seleniumnya berperan untuk mengendurkan urat saraf sehingga merasa enak tidur. Ya, secara umum kangkung itu berguna kalau seluruh tanaman. Kayak tadi kan kita seluruh tanaman tuh, dari daun sampai akar. Buat gangguan air kemih, ya, air kemih berdarah, kencing nanah, batuk darah, digigit ular, serangga, keracunan makanan, mimisan, BAB terkilir, wasir berdarah. Kalau akarnya saja yang diambil, untuk batuk, gusi terasa sakit, keputihan, keringat dingin, haid terlalu banyak, keracunan makanan, kencing darah, kencing sedikit, mimisan, sakit perut, susah tidur, wasir yang berdarah. Bisul untuk obat luar, kapalan untuk obat luar. Biasanya kapalan itu pakai getahnya. Radang kulit berdarah sebagai obat luar. Ini kangkung. Madu itu sebagai pengharmonis. Ada juga hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, madu itu bagus buat perut kan. Dan seringnya sakit kepala dikarenakan perutnya. Ya kan? Selanjutnya masih bisa? Masih, silakan. Ya, ada beberapa tabiat yang punya pengaruh terhadap kepala atau kumpulan gejala dengan beberapa macam kumpulan gejala-gejala yang ada. Yang pertama, sakit kepala yang disebabkan karena angin dan dingin. Gejala yang muncul adalah kurang keringat, keluar nafas dari hidung, pilek bening dari hidung, batuk dengan suara yang berat, tidak jelas, dengan ludah yang bening, diare, tidak menyukai dingin, pusing. Bahkan terkadang kalau dia suka begadang, terjadi kelumpuhan pada wajah. Lepas, demam, sakit kepala dengan leher yang kaku, sakit kepala dengan pusing,
suara paru pada awal sakit, suaranya bahkan sampai suaranya hilang, terjadi mimisan, nyeri di tubuh yang berpindah dan tidak menetap, kemudian nyeri sendi, hidung mampet, bahkan bisa sampai muntah darah. Dan ini makanan-makanan yang boleh yang dianjurkan bagi penderita tersebut selain jus ini adalah daun mint, kemudian atau peppermint ya. Kemudian lada, cabai, adas, jahe segar, bunga lawang, daun bawang, telur ayam, kemudian gula, bit merah. Ini yang pertama. Yang kedua disebabkan karena angin panas. Gejala yang muncul selain sakit kepala, ini juga asma, batuk berdarah, pusing, bukan cuma sakit kepala tapi pusing dengan kepala yang seperti bengkak. Pusing ketika sakit kepala, kepalanya kayak membesar. Atau sakit kepala, nyeri di satu sisi, kemudian tiba-tiba pusing, matanya tidak tahan cahaya, adanya pembengkakan dan tidak menyukai dingin, pilek kental dan keluar dari hidung. Bahkan terkadang mimisan, nyeri di mata, nyeri tenggorokan, merah matanya, telinganya berdenging, bahkan terkadang tuli mendadak. Keinginan BAB tetapi apa daya tidak kesampaian. Ya, banyak keinginan BAB ingin, begitu ngeluarin nggak keluar. Haus, sakit gigi, urin berwarna kuning, lendirnya keluar dari hidung. Selain ini yang digunakan adalah pisang. Sekarang yang lagi pisang bagus itu lagi pisang hijau. Pisang pun bagus-bagus sekarang. Kemudian pare, daun mengkudu. Pare juga lagi bagus tuh. Daun mengkudu, daun pepaya, jamur hitam, garam, bayam. Kemudian juga stroberi, rebu, mentimun, jali, daun bit, kacang hijau, daun mint, krokot, bunga lili, dan garam. Krokot itu bisa digunakan untuk sayur bening. Kemudian yang ketiga, sakit kepala atau pusing, migran disebabkan karena angin lembab. Gejala yang muncul manakala disebabkan karena angin lembab adalah sakit disertai dengan sakit punggung yang kronis, diare, ada eksem, demam yang memburuk di sore hari, semakin sore semakin panas tubuhnya, atau terkadang keluar campak Jerman, sakit kepala dengan rasa berat atau sakit sesak di kepala. Jadi kadang-kadang sakit kepala, kadang-kadang kepalanya kayak sesak, kayak penuh. Ya, dibilang sakit kepala nggak? Enggak, teman, kayaknya di dalam itu sesak penuh. Itu rasa berat di tubuh. Ada luka atau gatal, luka yang gatal, ada pembengkakan yang ringan, nyeri di seluruh persendian, nyeri yang berpindah tidak menetap dan urinnya sedikit. Lagi musimnya juga nih, musim dingin ini. Selain ini yang bisa digunakan adalah jali, kemudian jeruk. Lagi bagus nih, tapi kulitnya. Kulitnya dari kulitnya. Jadi kulit jeruk direbus, kemudian diminum airnya. Nah, jeruknya ada yang mau makan nanti. Daun mint, seledri, daging kelapa, daun bawang, beras. Ya, bikin tepung boleh, disangrai boleh. Kalau lapar ya dimasak jadi nasi. Kacang merah dan jeruk bali, jeruk kelar sekarang ya. Kemudian yang berikutnya masih bisa. Yang keempat bisa jadi disebabkan karena panasnya hati. Cuaca panas menyerang liver hati. Gejala yang muncul, rasa pahit di mulut, pusing 7 keliling, kayak muter-muter itu, merasa tidak aman saat tidur. Udah pusing, begitu tidur kayaknya nggak aman. Pintu udah dikunci belum? Udah, jendela udah dikunci belum? Begitu tidur pun, jangan-jangan udah masuk. Ini merasa nggak aman ya. Sakit kepala. Dan pada wanita, seringnya pada wanita ini. Sakit kepala di sisi kepala, separuh. Atau sakit kepala dengan pusing. Separuh pusing, kemudian sambil muter-muter. Jadi nggak bisanya tidur. Merem muter, melek muter, ya, berbaring muter, duduk muter. Dan sakit kepala dengan nyeri yang parah dan rasanya membengkak, rasa berat di kepala dan rasa ringan di kaki. Kepalanya berat, kakinya ringan. Penglihatannya buram. Kemudian jari-jari tangan kaku, nyeri dan bengkak pada iga, raut wajahnya merah, telinganya berdenging, kemudian tuli kayak orang naik pesawat. Kayak langsung pada kondisi tertentu yang ginjalnya lemah. Ya. Selain ini,
jus kangkung jahe bisa rebusan kangkung dan jahe bisa menggunakan kuning telur ayam kampung. Kemudian keju, kacang merah, ya, kemudian kerang, kemudian sotong. Ini musim ini bagus nih, kerang sotong ini. Kerang sotong bagus musim-musim ini nih. Jadi sekarang yang bagus kerang sotong, kepiting, udang, ikan. Kemudian ikan besok nanti sebentar lagi. Untuk yang kasus seperti ini. Kemudian penyu, kura-kura. Ya, saya belum pernah makan sih. Penyu. Bebek, telur bebek, jamur putih, tiram, royal jelly, dan seledri. Yang kelima masih bisa? Bisa, satu lagi. Ini ya. Disebabkan karena kelembapan ludah. Ya. Maksudnya adanya timbunan lembab di tubuh. Gejala yang muncul adalah batuk, adanya ludah yang dapat dibatukan dengan mudah, adanya ludah yang putih, pusing 7 keliling, keputihan pada wanita, batuk terus-menerus saat hamil yang berkepanjangan dan menyebabkan janinnya bergerak. Sakit kepala dengan pusing, disertai dengan pusing, cegukan, nyeri di dada, terengah-engah, pusing yang berkepanjangan, banyak tidur tapi tidak terlelap, tidak bisa tidur, banyak tidur tapi tidak bisa tidur. Maksudnya tidur, senangnya tiduran terus, ya kan. Saya nulisnya, memang orangnya gitu, keluhannya deh. Saya banyak yang ini. Saya bilang kayak kurang tidur ya. Dijawab sama yang ini, yang ngantar, apaan orang tidur terus? Kerjanya tidur. Kerjanya tidur itu. Tapi si pasien juga, tapi iya sih saya kayaknya gak bisa tidur. Lah si ngantar, enggak, saya lihat tidur terus. Makanya nulisnya kan akhirnya banyak tidur tidak bisa tidur. Maksudnya tidurnya dalam arti apa? Badannya itu rebahan terus. Suka rebahan lah ya, itu maksudnya. Banyak rebahan, tapi rebahan nggak mesti merem sih ya. Makanya saya tulis banyak tidur. Paham lah ya. Jadi orangnya banyak tidur, merem tapi nggak tidur. Karena kalau buka mata pusing, jadi dia merem aja. Tapi tidak bisa tidur. Ya, orang melihatnya dia tidur. Ya kan? Tapi dia tahu peristiwa apapun yang dia dengar. Haid tertahan, muntah, ludah putih dan encer. Tersinggungan dia, orang nggak tidur dikiranya tidur. Kalau saya benar, kalau saya nggak, ini orang kurang tidur kok Pak. Nih pendamping aja yang menuduh dia sering tidur. Ludah putih dan encer yang dapat dibersihkan dari tenggorokan dengan mudah. Keputihan kecenderungan untuk mual di pagi hari, dan untuk wanita selama hamil itu kondisinya begitu, tidur terus. Tapi nggak tidur. Beberapa yang bisa digunakan: daun mint, seledri, daging kelapa, daun bawang, asparagus, rebung, kurma, lada hitam, lada putih, jahe segar, teh bunga krisan, atau tumis kangkung. Boleh ditumis. Ya kalau nggak, kalau ini kan orang hamil suka-suka kan, belum tentu dia suka gini. Betul. Nah, tumis kangkung cukup atau masih? Cukup. Oke, demikian, mudah-mudahan manfaat. Sesi tanya jawab secara berantum, silakan. Baik, jazakallah khairan Sisi atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi vertigo atau pusing berputar. Nah, ikhwati Islam, azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Pamekasan, Ustaz. Dengan Bapak siapa? Dari Bapak hamba Allah di Pamekasan ya. Dari Bapak di Pamekasan ya? Madura ya? Madura. Madura. Iya, silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah ke dokter spesialis mata dua kali. Pertama di Pamekasan dan kedua di Surabaya. Klaimnya itu sama sepertinya. Yang ada yang bilang masalah mata sih saya. Ya. Ada yang bilang rabun senja. Siapa yang bilang? Ada yang bilang, siapa yang bilang?
Dokter. Oh, dokter. Baik. Dokter Surabaya, dokter Madura. Madura. Oh, dokter Madura. Surabaya Rabun Senja. Surabaya juga Rabun Senja. Ya. Sama berarti? Ya, berarti menurut saya kira-kira ada betulnya gitu menurut keadaan saya gitu. Betul. Yang kami tanyakan kepada Sinse, apakah ada alternatif lain dari di media itu tidak ada obatnya katanya. Tapi saya beli obat, cuman tidak ada hasil. Kapan terakhir minum obat? Kenapa Ustaz? Terakhir minum obat kapan? Tak bisa katanya. Tak bisa. Tadi kata beli obat. Bapak beli obat? Beli, tapi sudah beli cuma 1 lembar. Terakhir diminum kapan? Di Surabaya. Iya, terakhir diminum kapan? Iya, diminum dengan saya. Cuman tidak ada hasil Ustaz. Iya, minumnya kapan Pak? Terakhir kapan? Lama sudah. Oh, udah lama. Ya. Jadi yang saya tanyakan kepada Sinse, apakah ada tetes mata yang untuk penyakit ini atau ada obat yang bisa mengatasi penyakit saya ini. Terima kasih Ustaz. Baik. Nah, baik, ditunggu jawaban dari Sinse, Pak. Ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Silakan Sinse. Ya, jadi Rabun Senja. Ya. Sebenarnya saya punya cerita kenangan tentang Rabun Senja. Ya. Banyak hal yang memang gangguan mata itu diberi nama sesuai dengan kondisi. Contohnya tadi Rabun Senja itu karena dia rabun ketika senja, gitu ya. Kalau orang Jawa bilang buta ayam, ya, atau rabun ayam. Karena ayam itu kalau senja rabun dia, ya. Dan dulu bangsa Belanda disebutnya katanya juga Rabun Senja, ya. Dan Belanda itu barat, kedokteran juga udah bagus kedokteran di Belanda tadi. Tapi mereka Rabun Senja tetap rabun saja, gitu kan. Makanya ketika tadi Bapak bilang begitu, memang ada benarnya juga. Jadi ketika senja dia rabun, ketika tidak senja kemudian tidak. Ada beberapa hal memang kaitan dengan mata, dan mata itu punya banyak kaitan dengan organ. Ada kaitan dengan organ jantung, ada kaitan dengan organ hati. Organ jantung dari sisi harorohnya, kekuatan atau jiwa matanya. Kalau matanya masih semangat di dalam menatap, itu namanya haroroh dari jantung masih berfungsi mengendalikan mata. Kalau matanya itu kemudian masih teraliri darah, berarti organ hati masih punya andil terhadap mata. Kemudian ketika mata itu silau, itu menunjukkan adanya kegagalan esensi dari ginjal. Ketika dia nggak silau, tatapannya tajam kemudian tidak silau, berarti kondisi ginjal masih bagus untuk pengaruhnya terhadap mata. Mata merah punya pengaruh terhadap paru. Paru panas akan mempengaruhi mata menjadi merah. Ya. Jadi semua organ-organ utama maupun organ pokok itu punya kaitan erat dengan mata. Dan pengobatan mata itu ada kalanya dari luar, ada kalanya dari dalam. Ada pun yang dari luar. Kalau tadi ditanyakan tetes mata, sejauh yang saya tahu, undang-undang yang dikeluarkan tahun 70-an, ya 75, 76 itu, saya masih ada buku undang-undangnya. Pengobatan tradisional itu tidak boleh membuat dan menjual tetes mata. Ya, jangan tanya kepada saya, gimana kalau di pasaran ada? Jangan tanya, saya kan cuma baca undang-undang ya. Belum sampai barangkali kan. Undang-undangnya begitu. Tetapi kalau kita memberikan anjuran dan arahan berdasarkan budaya, itu boleh, gitu ya. Tapi ketika dijadikan produksi itu yang tidak boleh. Meskipun sejauh ini setahu saya sudah ada penelitian, walaupun belum ada perubahan, tapi sudah ada penelitian di tahun-tahun 2000-an. 2000 sampai 2005 sampai 2007 ini
gencar-gencarnya penelitian tentang madu digunakan untuk tetes mata. Itu saya sudah sering cerita bagaimana madu digunakan untuk tetes mata. Tapi ini semua orang itu tabiatnya berbeda. Kalau tetes mata, saya tadi sudah bilang ada cerita, ya kan? Ada kisah yang ada di keluarga saya. Cuman ya boleh dipakai, boleh enggak. Saya juga nggak terlalu menganjurkan, tapi bebas saja kalau orang mau pakai. Jadi kakak saya itu yang pernah di sini, pernah di Cilengsi juga. Itu kakak saya itu pernah masa kecil itu rabun. Lama-lama buta juga. Buta nggak ngelihat. Kalau malam itu nggak ngelihat sama sekali. Kalau udah sore udah nggak ngelihat sama sekali. Namanya buta senja, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Kemudian sebenarnya mbah saya dari pihak ibu itu adalah orang yang seorang pengobat yang menentang praktek pengobatan. Gak maulah anak cucu jangan jadi pengobat itu. Ya, kalau kemudian ditanya, loh kok Sensei jadi pengobat? Kan mbah saya udah meninggal. Kalau bapak saya cenderung bisa, masih boleh mengobati. Maka dia diobati sama bapak saya, si kakak ini kan. Itu menggunakan yuyu. Jadi yuyu bule yang di sawah, kemudian dipatahkan kakinya, diteteskan ke mata. Itu nggak sampai sebulan kemudian dia pulih, melihat dari buta melihat kembali sampai hari ini, gitu ya. Sampai hari ini loh ya. Orangnya masih hidup, saksinya ada. Makanya saya bilang mau digunakan ya silahkan. Ini ibaratnya pengalaman keluarga. Tapi enggak juga enggak ada masalah. Silahkan saja. Kalau yang penelitian madu tadi, kalau kan dia pertanyaan tadi tetes mata ya. Apakah ada tetes mata? Itu yang dilakukan keluarga saya begitu. Kalau dibilang, lu kenapa enggak mbahnya enggak ngobati? Ya mbah saya itu mbah saya dari pihak ibu ya, itu orang yang paling enggak suka. Bahkan dulu wanti-wanti sama saya, pokoknya kamu jangan sampai jadi pengobat. Jangan sampai jadi pengobat. Padahal dia pengobat. Karena saya sudah kadung, sudah terlanjur, biarlah saya terlanjur. Ya, tapi ya gimana lagi ya. Tapi dari pihak bapak saya, itu sampai ada yang jadi tabib yang belajar ke India lah, sampai jadi tabib terkenal. Kalau dari pihak bapak saya, banyak juga. Jadi dan dari pihak ibu, dari pihak bapaknya ibu ada. Ini kan dari pihak ibu ke ibu ya. Jadi mbah ibunya ibu yang bagian perempuan ya, dari darah perempuan, dari keluarga ibu saya bagian perempuan, itu yang melarang. Dari keluarga ibu saya bagian bapak, itu menyuruh mengajukan pertentangan. Biarin dah. Nah, kalau bapak saya, makanya yang pertentangan ini udah meninggal. Ya udah. Saya bisa. Jadi bukan menyelisih ya. Nah, karena keluarga ibu dari pihak ibu melarang, keluarga ibu dari pihak keluarga bapak dari pihak ibu menganjurkan. Nah, keluarga bapak saya, bapak menganjurkan. Keluarga bapak saya dari pihak ibu menganjurkan. Jadi nggak apa-apa saya. Jadi lebih kuat. Nah, 3 lawan 1 ya. Dan itu bapak saya menggunakan seperti itu ketika mengobati itu. Karena bapak saya dulu banyak mengobati. Jadi salah satunya adalah yang paling tragis karena itu penyakit itu nggak bisa disembuhkan, diobati. Ya udah dibawa ke ini itu ya, ke yang medis dan sebagainya itu nggak bisa karena nggak ada obatnya. Kemudian akhirnya dengan sangat terpaksa bahwa saya mengobati dan alhamdulillah nggak sampai sebulan itu sembuh. Adapun yang sudah familiar, yang udah ada penelitian tadi saya bilang madu diteteskan gitu kan. Itu ada pengalaman, ada penelitian, ada kadang ada orang yang menggunakan bunga telang, ada yang menggunakan bunga melati ya. Sah-sah saja bapak adanya apa, kemudian silakan digunakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan Sensei atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang ada di Pamekasan. Nah, ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo.
Nah, masih kami buka. Baik, terputus. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Dari Pak Asdi di Celengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensei, adik saya usia 16 tahun, sudah sekitar 3 bulan, ia mengalami beberapa gejala yang mengkhawatirkan. Meskipun pemeriksaan dokter penyakit dalam tidak menunjukkan adanya penyakit fisik yang serius. Adik saya seringkali merasa cemas dan khawatir bahkan terhadap perkara-perkara yang sebenarnya sederhana. Kecemasannya ini seringkali berujung pada muntah. Selain itu, jika malam tiba, ia juga sering menggigil dan nafsu makannya sangat berkurang. Nah, ini kalau dalam ilmu klasik kesehatan, gejala ini berkaitan dengan kondisi psikis atau ketidakseimbangan tubuh yang perlu diatasi secara khusus, mengingat hasil pemeriksaan medis umum nampak baik. Mohon nasihat dan solusinya, Sensei. Terima kasih. Ya, jadi penyakit itu bisa juga disebabkan karena dari dalam, bisa juga disebabkan karena dari luar. Secara umum, medis konvensional atau Western medicine lebih cenderung kaitannya ke arah luar, ya kan? Yang ke arah dalam itu tidak terlalu didalami. Maka dalam hal ini, kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan beliau menjelaskan di Tibbun Nabawi loh. Penyakit yang berkaitan dengan kolbu itu mau tidak mau harus diserahkan kepada apa-apa yang datang dari Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Tidak bisa kemudian diserahkan kepada para tabib. Kalau yang sebabnya adalah dari kolbu, itu maka diserahkan kepada apa-apa yang datang, bukan kepada Nabi. Nabi udah tiada. Diserahkan kepada apa-apa yang datang dari Nabi dan dari Rasul alaihissalatu wassalam. Siapa yang membawa risalah kenabian, ya, yang mewarisi risalah kenabian, kemudian menyampaikannya baik dari Quran, dari hadis, kemudian disampaikannya, ya para ulama. Dalam hal ini, setelah ulama, kalau di Indonesia berarti para ustadz, para asatidzah, para ustadz, ya, kekhawatiran, kecemasan. Imam Ibnu Qayyim juga banyak membahas tentang obat was-was, obat cemas dan sebagainya. Ya, dan memang ada kalanya yang namanya kecemasan itu, ini kan orang kadang seorang pengobat praktis ya, itu akan mengatakan ya nggak ngaruh lah, nggak signifikan. Satu contoh misalkan ada orang yang habis wudhu gitu ya, nanti wudhu lagi, sampai basah semua tuh. Saya pernah lihat tuh, sampai basah semua. Nanti kalau imamnya sudah habis rakaat terakhir, akhirnya dia selesai, udah Allahu Akbar. Kamu ngapain? Kayaknya itu perasaan wudhunya itu nggak pas itu. Ya, kayaknya tadi ada yang belum, ada yang kurang. Ulangi lagi sampai puasa semua nih. Sampai puasa sebelah. Kadang orang-orang kayak gitu dulu itu saya liatin. Bener kok kamu, tapi dia masih kurang yakin. Saya rata aja udah. Kadang begitu. Udah ada tuh orangnya sekarang di Depok. Jadi temen ya, jadi masih sekolah SMA waktu itu, tapi di masjidnya orang kalau wudhu itu lama banget itu, sampai imam rakaat terakhir aja udah mau salam dia masbuk terus. Ini orang kalau gitu ya sampai Hidayah Mulkiyah masbuk terus. Akhirnya kan pas wudhu itu, padahal dia datang itu cepat sebelum azan. Oh, Masya Allah. Iya. Karena dia tahu sendiri kalau wudhu itu dia lama. Di wudhu kayaknya jalan berapa langkah, udah ada lagi wudhu lagi. Ini kan kalau secara medis juga, iya kan? Betul. Lah nggak apa-apa lah, dicek, oh baik gitu kan. Tapi orang yang di sekelilingnya kan, ini nggak beres ini gitu kan. Pas orang wudhu sampai rakaat terakhir itu kan. Betul. Dan itu pernah ada. Hanya saya pelototin. Iya kan, cuci muka, cuci tangan itu ya. Penasaran. Ini kan di komando ini das. Sama kayak udah selesai. Kayaknya mau wudhu lagi, pegang aja udah. Yakin, saya udah lihat kok saksinya. Pokoknya urusannya saya saksinya, sah kamu. Iya. Gak, tadi kayaknya kakinya belum dicuci. Udah. Ada aja dia apa aja, kayaknya belum cuci muka udah belepotan, basah kuyup. Tapi memang sih ada orang seperti itu. Seperti itu ada. Saya menyaksikan itu. Dan menurut kita ya masalah itu. Iya. Tapi kalau orang kayak gini dicek dokter, ya enggak. Ini sehat. Enggak kok.
sehat itu. Itu bisa sampai mau nangis itu. Iya. Iya, kalau apalagi kalau pas imam mau salam, dia merasa belum wudunya itu belum beres. Wah, mau nangis ya. Udah datang sebelum azan, salatnya imam selesai baru salat kan. Musibah. Kadang udah takbir, balik lagi. Nah, itu memang begitu. Nah, makanya kata Imam Ibnu Qayyim, itu serahkannya kepada yang mendatangkan risalah itu kan. Jangan sampai emosi itu dari kolbu, kekhawatiran, kecemasan kemudian melukai organ karena saking stresnya begitu, kemudian melukai organ. Dan dari pengobatan klasik secara umum, mau Cina, India, mau apa, itu kalau dia sebabnya karena kolbu, ya obatin dulu penyebabnya. Ya kan? Betul. Nggak bisa kemudian, oh kalau gitu minum ini, minum itu. Ya enggak. Obati dulu kolbunya. Ya. Kalau dia sakit kepala karena belum makan, ya makan dulu. Ya. Jangan minum obat sakit kepala. Ya kan? Ya. Dia lapar, pusing. Kasih minum jahe. Lah, gimana? Makan dulu. Ya, kalau sakit kepalanya hilang, ya udah, ngapain? Gitu kan, seperti yang saya katakan tadi. Kalau sakit kepala ada masalah, pecahkan dulu masalahnya. Yeah. Kalau udah pecah masalahnya kan sakit kepalanya juga hilang. Oh, masalahnya di situ. Makanya datanglah kepada ustadz-ustadz ya, yang membuka pisauanan. Ustadz membuka pisauanan, artinya bisa didatangi gitu ya. Yeah. Datang kemudian nanya, gimana ustadz anak saya begini begitu, umur sekian gini. Usahakan agar siapa tahu nasihatnya itu masuk ya. Mengena, ya. Ya anak ini kadang-kadang kan sekarang kan ada anak-anak yang sudah mengidolakan ya. Saya suka dengan cara menyesat ini. Saya suka cara menyesat ini. Ya itu udah lebih meyakinkan ya. Daripada yang saya suka semuanya. Wah, ada bingung gitu. Mendingan kayak gitu kadang-kadang untuk obat lebih manjur ya. Ini udah ayo, kata Imam Ibnu Qayyim itu namanya tahyil. Jadi bisa ditemukan dengan orang yang bisa menggambarkan dengan gambaran yang jelas bahwa dia itu mau. Jadi dalam benak dia itu kalau ketemu sama Ustadz ini udah tenang saja gitu ya. Selesaikan dulu Pak penyakit kolbunya. Kalau setelah penyakit kolbunya selesai kok masih lah, baru dikonsultasikan. Demikian silahkan. Apalagi di Cilengsi ya? Iya, di Cilengsi banyak banget. Cilengsi semua gudangnya Ustadz. Oh, gimana? Cilengsi itu Satibi aja Ustadz semua itu. Ustadz Mu'ad juga sempat. Iya. Demikian ya. Banyak Ustadz. Banyak Ustadz, tenang aja. Di sini banyak Ustadz di Cilengsi. Ya, demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Asdi yang ada di Cilengsi. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Ya, dari Ibu Aida dari Tangerang. Bu Aida di Tangerang. Silakan Bu. Izin bertanya, saya begini. Bulan lalu itu pembahasan soal yang madu bunga lotus. Iya. Untuk apa itu? Insya Allah apa penyembuhan mata. Apakah madu yang buat penelitian dengan madu yang sudah dibeli, istilahnya di toko, itu sama atau enggak ya? Soalnya yang pernah saya dengar, kalau madu yang sudah dijual istilahnya di toko atau di apa itu sudah ada campurannya gula. Nah, maksud Ibu begini, kalau memang bunga lotus itu madu asli, itu di mana adanya? Kan kalau di Amerika itu kata apa itu saya buat penelitian itu madu asli. Terus gimana untuk membedakan madu asli dan madu yang buat campuran? Misalnya ada benar-benar madu bunga lotus. Itu maksudnya mohon pencerahannya, di mana Ibu ingin mendapatkan madu bunga lotus itu kalau memang di Indonesia ada. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sisi. Jadi cerita selengkapnya Bu ya. Jadi para peneliti itu sebenarnya yang pertama kali adalah adanya pengalaman. Pengalaman madu digunakan untuk tetes mata bisa mengobati gangguan mata. Itu pertama. Yang menjadi dasar Pak, kemudian orang meneliti
Di Indonesia juga begitu penelitian. Contoh, kenapa Prof. Sarjito meneliti kecibling untuk madu ginjal? Karena ternyata orang-orang Jogja pada zaman itu, atau orang-orang kampung, termasuk rumah sakit Bethesda di zaman itu bisa memecahkan batu ginjal dengan daun kecibling. Loh, kok bisa ya? Apanya ya? Peneliti baru meneliti kan? Itu sama aja dengan temulawak secara turun-temurun digunakan untuk sakit liver. Kemudian orang Jepang meneliti, oh ternyata kandungan santorizolnya seperti itu, atau kandungan kenapa bisa kunyit bisa menghilangkan nyeri haid? Oh ternyata dari negeri kita, para peneliti di negara kita mengatakan karena gugus kurkuminoidnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada awalnya pengalaman dulu, baru kemudian dilakukan penelitian praklinis, kemudian klinis. Nah madu itu tadinya madu hutan, yang digunakan itu tadinya madu hutan. Tapi kenapa di Amerika itu kemudian tidak menggunakan madu hutan sebagai penelitian? Kata Dr. Aji Suranto, ya Allah yarham, beliau udah meninggal, spesialis anak. Kata beliau, kenapa tidak digunakan? Kenapa menggunakan madu bunga lotus? Karena pada saat itu yang digunakan madu bunga lotus karena mereka trauma terhadap madu multiflora, madu hutan. Padahal yang digunakan pengalaman madu multiflora, yang digunakan untuk gangguan mata. Tapi kemudian mereka menggunakan madu bunga lotus karena mereka khawatir terhadap madu multiflora. Kenapa? Multiflora itu nggak diketahui bunganya bunga apa. Dan mereka punya trauma ketika perang dengan Vietnam. Pernah sepasukan satu batalion kemudian sampai gila saling tembak karena di sebuah hutan kemudian tidak bisa keluar dari hutan. Kemudian mereka stres, saling tembak, mati. Yang bisa dikonsumsi hanya madu. Mereka mengira, dikhawatirkan jangan-jangan mereka saling tembak karena madunya beracun. Nah, punya trauma yang seperti itu. Kalau Indonesia enggak ada trauma. Makanya madu hutan-hutan tetap digunakan. Makanya Amerika menggunakan madu bunga lotus, ya di bunga teratai. Tetapi kemudian mereka menganjurkan seandainya seseorang itu hendak menggunakan tetes mata, maka hendaknya menggunakan madu monoflora. Madu monoflora itu adalah madu yang bunganya sudah jelas, menggunakan nektar yang sudah jelas. Di Indonesia ada madu bunga kapuk, ada madu bunga rambutan, ada madu kaliandra, ada madu karet, ada madu kopi, dan lain sebagainya. Beberapa macam madu yang ada di Indonesia. Kenapa para peneliti itu menganjurkan madu monoflora? Karena agar jelas rentetannya. Ini makannya nektarnya ini, makannya bunga ini, gitu loh. Jadi ketika melakukan penelitian jelas. Kalau madu multiflora ketika ditanya, ini kandungan apa? Ya bingung. Multiflora itu multi bunga. Bisa jadi lebah itu ketika membuat madu bisa jadi ada melati, ada mawar, ada campur ya. Iya kan, campur aduk, ada kenanga, ada madu durian, macam-macam. Ada madu, kalau Pekanbaru ada madu apa? Yang buat minyak kelapa sawit gitu ya. Dan banyak lagi bunga-bunga yang lainnya. Jadi kan tambah rumit karena penelitian itu kan harus mempermudah mengetahui. Nah, kalau banyak bunga jadi rumit. Gitu ya. Jadi Ibu cerita yang utuh saja, Bu. Jangan cerita yang kepotong-potong. Itu kan cerita utuhnya begitu. Awalnya bunga multiflora. Awalnya multiflora itu multi bunga. Karena mereka khawatir maka menggunakan monoflora yang satu bunga. Di antara satu bunga yang ada di situ adalah lotus. Tapi ketika mereka berhasil, kemudian mereka mengatakan hendaknya untuk mempermudah dan agar bisa seseorang itu bisa dievaluasi, maka lebih baik kalau menggunakan tetes mata lebih memilih madu monoflora ketimbang multiflora. Mendingan madu bunga-bunga ketimbang madu hutan. Ya, walaupun dari pengalaman adalah madu hutan. Kenapa? Untuk bahan kajian penelitian, mempermudah penelitian. Tapi kalau untuk pengobatan ya sah-sah saja, apa saja yang bisa digunakan. Asal madu murni. Ya kan? Bagaimana cara mendapatkannya madu murni? Datang. Sekarang banyak madu murni. Ya kan? Banyak banget. Dulu saya jualan madu, nggak jadi jualan karena antum jangan jualan dong. Ya udah. Kawan-kawan bilang jangan jualan. Kalau antum jualan semuanya jualan gimana? Itu ya sudah, akhirnya nggak. Jadi banyak kawan-kawan itu jualan madu. Bagaimana cara dapat madu murni? Datang ke toko herbal, tanya, Mas, saya mau beli madu yang asli murni, nggak ada campuran. Saya pernah ketemu sama salah satu ustadz di
Ustadz Pekanbaru yang tinggal di Batam, itu mengatakan, kalau beliau katakan nggak ada madu campuran, semua madu murni, kata dia. Oh ya, gitu ya. Karena beliau pengusaha madu gitu ya. Gitu. Ya, tapi kan maksud madu beliau. Ya, nggak ada madu kemudian dicampur. Oh ya. Nah ini Bu ini kan tadi bilang madu katanya dicampur gula. Ada salah satu ustadz mengatakan nggak ada madu, nggak ada yang dicampur. Ya, madu itu ya murni. Wallahualam mana yang benar, ibu atau siapa ya? Ustadz itu kan juga beliau nggak ngeluarin dalil juga, tapi beliau menyampaikan sejauh penelitian beliau sebagai seorang praktisi madu. Ya, nggak apa-apa Bu, silakan cari yang jelas-jelas. Kalau memang yakin, yang penting kan yakin orang yakin madu itu asli, kemudian teteskan ke mata. Demikian Bu, nggak harus lotus. Sebenarnya nggak harus lotus, nggak harus monoflora. Bisa, kalau bukan penelitian boleh pakai multiflora, nggak harus monoflora, apalagi harus lotus. Itu cerita lengkapnya. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya, baik, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Aida yang ada di Tangerang. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 021 823 6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Umu Abdurrahman di Pekanbaru. Silakan Umu. Nah. Maaf, Sinse mau tanya, kalau untuk menghilangkan sisa-sisa pestisida pada tanaman ataupun buah, kan kadang kita untuk herbal atau minuman sehat begitu kan, itu gimana ya? Kan kadang ada yang pakai kulit atau daunnya, itu gimana cara menghilangkannya ya Sinse ya, dengan tanaman-tanaman herbal itu apa ya? Itu saja Ibu pertanyaannya. Ya itu saja. Jazakumullahu khairan Sinse dan tim. Nah. Ya. Jadi kadang orang bingung ya. Kalau kita nggak tahu, memang secara umum itu kita nggak tahu prosesnya sehingga seberapa kadar pestisida dan sebagainya. Setidaknya semua tanaman itu kan anti radikal bebas, ya kan? Tanaman itu sendiri mampu menetralisir, ya kan? Nggak harus jahe. Makanya tadi jahe yang ada di dalam saja dia menetralisir racun, ya. Dan seperti kangkung tadi, kalau misalkan dia disemprot dengan pestisida dan sebagainya, ya kan kita memang tidak bisa, berarti kita tidak bisa terhindar dari itu. Tapi toh kita ketika makan kangkung baik-baik saja, ya kan? Kenapa? Kalau kita mikir ke situ, nggak akan makan tuh. Iya kan? Semua pestisida semua. Saya lihat lagi, saya tahu lagi gitu. Karena saya keliling, saya tahu. Mungkin ada orang yang tahu, tapi saya tahu banget kalau saya, karena saya keliling, saya juga ngelihat bagaimana proses kayak contoh misal entah itu mangga, entah itu jeruk gitu ya, kemudian disemprot dari sebelum berbunga sampai mau dipetik, kan begitu ya. Kemudian kangkung dan sebagainya, padi juga gitu ya. Ya, tapi setidaknya kita harus yakin bahwasanya tanaman itu sendiri punya kandungan untuk menetralisir racun tersebut. Sekiranya racun tersebut punya pengaruh yang besar terhadap tanamannya, kalau karena dia panas, tanahnya harusnya nggak kuat dong. Kalau tanahnya kuat ya iya, berarti dia mampu. Terus ketika kita masak, tumis, kemudian dimakan itu baik-baik saja, oh berarti hidup merdeka, tanamannya kuat itu ya. Tanamannya mampu menetralisir. Ya setidaknya ketika masak kangkung, kasih jahe lah, gitu ya. Kasih bumbu maksudnya. Biasanya kan orang masak tumis kangkung juga begitu, kasih lengkuas lah, kasih jahe lah. Beberapa rimpang-rimpangan yang bisa digunakan untuk menetralisir racun. Ya, cuci bersih dengan air mengalir, kemudian pakai bumbu yang bisa menetralisir racun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdurrahman yang ada di Pekanbaru. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari Ibu Siti di Jakarta Selatan. Ibu Siti, silakan Ibu. Usia saya 74. Ini jantung selalu berdebar-debar. Udah gitu keringat dingin. Itu apa ya itunya apa?
herbalnya buat ibu udah lama juga nih. Keringat dingin sekarang juga nih. Baik. Jantung berdebar terus. Ya makasih banyak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sensei. Tadi juga sebenarnya disebutkan kan kalau air kangkung itu ketika direbus itu menenangkan. Kemudian menenteramkan jantung, menenangkan dan mengatasi debar tadi. Iya. Sebenarnya ini bisa diminum. Tetapi kalau ibu lebih sering keringetan ya berarti air kangkung saja. Air kangkung saja. Karena jahe itu kalau diminum kan langsung keringetan. Iya. Kalau ibu menghindari keringetan berarti air kangkungnya saja diminum. Kayak gini tadi, rebus tapi tanpa jahe. Ya, boleh dikasih madu. Mudah-mudahan dan diminum saat mau tidur. Mudah-mudahan angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik. Syukur atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Siti yang ada di Jakarta Selatan. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ibu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, usia saya 53 tahun. Saya pernah mengalami seperti yang Sensei bilang tadi, pusing tiduran tapi nggak pulas. Awalnya saya tetap sengaja menghirup, maksudnya awalnya saya tanpa sengaja menghirup asap rokok yang masuk ke rumah saya dari luar atau tetangga saya di depan rumah perokok. Langsung pusing kayak yang Sensei bilang tadi. Apakah itu tanda sakit apa Sensei? Terima kasih. Nah. Ya udah, yang itu tadi tanda sakit yang tadi saya tadi agak panjang lebar tadi saya menceritakan itu ya keluhan yang seperti itu. Tidur tapi ya sampai maksudnya gini. Tadi saya juga bilang. Jadi orang rumah bilang dia tidur gitu loh. Yeah. Tapi dia sendiri mengatakan tidak tidur. Jadi banyak tidur tidak bisa tidur itu karena timbunan lembab. Saya bilang tadi kan berarti lemah limpa dikarenakan adanya timbunan lembab. Saya ulangi tadi bisa menggunakan daun mint, seledri, daging kelapa, daun bawang, asparagus, rebung, kurma, lada hitam. Maksudnya pilih ya, bukan berarti harus semuanya kemudian dimasak jadi satu, enggak itu ya. Bisa teh pakai daun mint gitu, sop banyakin seledri, kemudian daun minum kelapa sedaging-dagingnya, ya kan, sop pakai daun bawang, asparagus dimasak, atau bisa juga dengan kemudian rebung, makan kurma, kemudian lada hitam diperbanyak pada saat masak sop misalkan gitu. Kemudian teh bunga krisan atau bisa minum jahe segar. Itu tadi maksudnya demikian. Baik, syukuran saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Faisal di Ketapang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Anak saya umur 18 bulan sering gatal-gatal apalagi kalau tidak memakai baju dan celana. Namun ketika memakai baju dan celana dia tidak gatal lagi. Sudah mulai sejak umur 5 bulanan. Riwayat bapak saya punya penyakit gatal. Kemudian mas saya juga ada penyakit gatal atau kakaknya ya. Serta anak dari mas saya umur 4 tahun juga punya penyakit gatal. Saya juga kalau kena sengat matahari ya itu tangan terasa gatal. Apakah ini penyakit keturunan Sensei gatalnya? Nah, dan apakah bisa dihentikan tidak untuk penyakit turun-temurun ini? Syukron. Ya, sebenarnya gampang tadi ya kan. Tadi kalau udah dikasih baju nggak gatal, pakai baju. Jangan dikeluarin kalau nggak pakai baju gitu kan. Kalau kalau cungi itu para sensei itu seperti yang saya katakan tadi itu weichi-nya atau kita bilang pertahanan tubuhnya atau balgam rutubahnya yang kurang sehingga tidak ketika terpapar sesuatu yang datang dari luar dia rentan tidak mampu untuk mengatasinya. Ya. Dalam kaidah kesehatan klasik disebut penyakit bawaan. Kita tidak menyebut keturunan, tapi bawaan. Maksudnya dibawa dari bapak dan ibunya. Kalau seorang anak memiliki penyakit yang sama dengan orang tuanya sebelum usia
gigi permanen tumbuh. Biasanya cowok gigi permanen tumbuh itu kalau sudah usia 8 tahun. Sementara cewek itu gigi permanen tumbuh itu usia 7 tahun, sekitar itu. Artinya ketika sebelum usia 7 tahun pada wanita atau 8 tahun pada pria, bahkan lebih dari ini, kok misalkan usia 3 tahun kok sakitnya sama dengan bapaknya. Ini namanya esensi bawaan. Karena memang nutfahnya, spermanya dari sperma bapak dan sperma ibunya, mau ngambil dari mana lagi gitu. Karena bapak ibunya begitu, itu berarti bawaan namanya. Jadi prenatal, energi prenatal dari bapak dan ibu kemudian dibawa sama anak gitu. Kalau kemudian pertanyaan apakah hal ini bisa diputuskan? Iya, gaya hidupnya harus berubah. Maksudnya kalau bapaknya suka makan apa, anaknya menyelisihi. Makanya saya sering bilang, anak pondok itu seringnya sakitnya beda dengan bapaknya. Iya kan? Karena anak pondok itu di pondok bisa jadi ngefans sama ustadznya. Ya nggak ngefans sama bapaknya. Misalkan bapaknya suka makan durian, kalau di pondok suka makan nangka, ininya ya. Nanti suka makan sup. Ya dia ngefans, ustadz ini penyampaiannya enak banget. Ternyata hari-harinya makan mengkudu misalnya. Dia makan mengkudu. Rujak mengkudu misalkan, atau dia sukanya nangka, dia pisang goreng. Ya sakitnya kayak ustadz itu, dia ngefansnya ustadznya. Pola hidup, gaya hidupnya sama dengan ustadz. Ya, bapaknya suka kol kangkung asam urat, ustadznya di sana enggak, misalkan beda. Artinya ya kalau untuk memutuskan gaya hidup harus dirubah, sudah mulai dirubah gaya hidup. Anaknya ibaratnya kalau bapaknya suka makan seafood misalkan, anakku kamu jangan makan kayak bapakmu, makan yang beda. Paling gampang ya dipondokkan sehingga nanti memutus esensi bawaan. Anaknya dia nanti berubah lagi kan, jadi kenapa? Mungkin sakitnya beda gitu ya. Kan seperti itu kadang. Jadi nggak semuanya sama. Kayak misalkan kadang ada cucu sakitnya sama mbahnya. Karena emang hari-harinya di rumah. Iya, sama mbahnya itu, yang menyayangi mbahnya, yang ngasih jajan mbahnya, makan bareng mbah gitu ya. Kakek neneknya gitu kan. Karena nggak mau pulang sekalian aja titipin di situ. Bapaknya makan apa sama ibunya, ini makanya sama mbahnya. Ya sakitnya sama dengan mbahnya. Ya kan, sakitnya sama dengan mbahnya. Itu bukan karena dia nggak ngefans bapaknya, emang ikutnya mbahnya gitu. Saya dulu juga punya pengalaman. Jadi orang tua saya itu kan siang kerja gitu ya, pagi sampai siang kerja pulang sore. Nah, mbah saya dari pihak ibu itu punya kakak ya, uak lah ya, uak mbah manggil, uak mbah. Saya manggilnya uak jadinya karena ngikut panggilan ibu. Ya. Itu saya tuh dari kecil itu diasuh sama dia. Makan sama dia nggak boleh dikeluarin, nggak diserahin ke. Emang orangnya keluarga saya kan keluarga adik ya, jadi nggak berani gitu ya. Pokoknya kalau belum diserahin ya nggak berani ngambil. Emang begitu dia. Dan beliau sakitnya paru, batuk muntah darah gitu ya. Sambil gendong saya juga, dia kalau batuk muntah darah ya tetap kalau dia belum nyerahin ya nggak ada yang ngambil itu. Saya di sampingnya seperti itu. Nah itu ya sakit saya nggak sama dengan bapak saya, sakit saya sama dengan wak mbah. Suatu ketika saya sakit sama dengan wak mbah gitu ya. Ya makanya ketika mau memutus ya begitu, setidaknya dibedakan lah. Kalau gaya hidupnya berbeda, pola hidupnya berbeda, akan memunculkan tabiat yang berbeda, akan membuat sakit yang berbeda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya juga. Baik, syukur saya atas jawabannya. Itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Singkat saja, Sensei. Jadi pada prinsipnya, kalau di dalam klasik itu kan nggak ada penyakit yang kemudian diturunkan. Adanya memang bawaan karena esensi. Ya, itu memang ada juga disebutkan ya. Bahasanya ada kadang orang mirip bapaknya, mirip ibunya. Kenapa orang berjenis kelamin lelaki, jenis kelamin perempuan? Itu kan ada sebab ya.
tentunya bukan bermaksud untuk menurunkan penyakit dan sebagainya, tapi semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sembuh dari Allah, penyakit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kiyanji hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwata Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar. Dan bagi Anda yang diuji sakit oleh Allah, tetaplah bersabar, berikhtiar dan berdoa karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.